Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear, baby. Put your head on my shoulder. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear, baby. Put your head on my shoulder. Put your head on my shoulder, whisper in my ear, baby, words I want to hear, baby. Put your head on my shoulder. Halo teman-teman, kenalkan saya Trigul Ateni dengan NIM 24669 dari Pendidikan Sejarah UNP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai sejarah pada masa bercocok tanam. Nah, teman-teman semua pasti penasaran kan, bagaimana sih kehidupan pada masa bercocok tanam ini? Saksikan terus ya video ini sampai akhir. Let me see. Masa bercocok tanam berlangsung kurang lebih 15.000 tahun yang lalu. Pada perkembangannya, manusia mulai mencoba memanipulasi ketersediaan makanan dari tanaman. Salah satunya mereka belajar bahwa biji-bijian yang ditabur di tanah akan tumbuh menjadi tanaman dewasa setelah beberapa waktu. Beberapa bulan setelah benih ditabur, mereka dapat kembali ke tempat itu dan akan menemukan lebih banyak lagi tanaman untuk dimakan. Secara bertahap, manusia kemudian menjalankan bercocok tanam mulai dari menabur benih hingga masa panen secara lebih serius. Mereka membuka lahan pertanian seluas-luasnya, menanam tanaman sesuai bahan makanan yang dibutuhkan dan dapat disimpan dengan waktu yang lama seperti gandum. Mereka juga terus belajar untuk menemukan ilmu serta teknik baru dalam bertani. Semua itu tentu berjalan secara bertahap dan memakan waktu yang lama. Manusia tidak langsung mengubah pekerjaannya sebagai pemburu menjadi orang yang bisa bekerja di ladang dalam waktu singkat. Gaya hidup bercocok tanam ini juga terjadi pada rentang waktu yang berbeda secara independen di berbagai belahan bumi. Mereka juga menanam tanaman berbeda tergantung pilihan terbaik akan ketersediaan benih di kawasan mereka. Gandum misalnya dibudidayakan pertama kali di daerah Timur Tengah atau Mesopotamia, sedangkan padi diperkirakan berasal dari Cina. Adapun labu dan kentang berasal dari daratan benua Amerika. Seiring perkembangannya, manusia juga menanam bermacam tanaman lain selain makanan pokok. Mereka menyebarkan benih dan ilmu tentang bertani kepada komunitas yang lain. Dalam fase yang berdekatan, mereka juga menjinakkan beberapa binatang untuk diternakan, yang mana manusia sepenuhnya meninggalkan gaya berburu. Hidup dengan cara bercocok tanam membuat manusia untuk tetap menetap secara permanen dan hidup dalam kelompok yang lebih besar. Ledakan populasi manusia semakin naik karena semakin banyak anak, maka semakin banyak pula orang yang bekerja di ladang. Setelah itu, manusia juga mengembangkan kebudayaannya dan tatanan politik serta sosial yang lebih kompleks lagi. Hanya saja, masa bercocok tanam ini juga banyak memberikan efek negatif, seperti pada masa kerja di ladang jauh lebih melelahkan daripada berburu, yang mana umat manusia juga dilanda ancaman kelaparan ketika hasil panen mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka. Dan di masa lalu, bencana kelaparan terjadi cukup sering dan membunuh sangat banyak orang. Semenjak beralih menjadi petani, konflik perebutan lahan dan hasil panen terjadi sangat sering. Opsi makanan yang lebih sedikit dan hidup di tengah hewan ternak menciptakan wabah penyakit baru yang ditularkan oleh hewan kepada manusia. Dan instrumen alam tumbuhan, manusia belum memiliki cukup waktu untuk menciptakan sistem imun terhadap penyakit ini.
down, yeah. I've been feeling so, Baiklah, saya Trikur Ataini. Di sini saya sedang bersama Bang Sandi Mamola. Di sini langsung saja kepada Bang Sandi Mamola, saya ingin menanyakan beberapa hal seputar sejarah masa bercocok tanam. Langsung saja, Bang Sandi, untuk Bang Sandi, apakah yang Abang ketahui tentang masa bercocok tanam? Baiklah, terima kasih Ai. Yang saya ketahui tentang masa bercocok tanam ini dapat kita lihat pada masa bercocok tanam ini berlangsung pada zaman itu, yang mana dapat kita lihat perubahan mendasar dari zaman sebelumnya, yaitu seperti pengolahan makanan yang sebelumnya pengolahan makannya itu food gathering atau berburu, dan sekarang berubah menjadi food producing atau mengolah makanan atau memasak makanan. Dan juga pada pola kehidupannya yang sebelumnya orang-orangnya nomaden atau berpindah-pindah, sekarang kehidupannya sudah menetap. Dan juga ada lagi beberapa ciri khas beberapa ciri-ciri yang dapat kita ketahui pada zaman bercocok tanam ini, yaitu sudah mengetahui bahwa adanya kehidupan setelah kematian, itu dengan sistem kepercayaannya itu ada dinamisme dan animisme. Dan juga untuk sistem perekonomiannya pada zaman bercocok tanam ini sudah menggunakan sistem basket, yaitu contohnya menggunakan basket antara lauk seperti ikan dengan gandum. Untuk sistem sosial pada zaman itu sudah menggunakan sistem sosial bergotong royong. Mungkin itu saja yang dapat. Nah, dari penjelasan Abang tadi, di sini Ayo mau nanya nih, kalau menurut Abang kira-kira hasil kebudayaan masa bercocok tanam yang masih ada sampai saat ini ada nggak sih? Baik, seperti yang kita ketahui pada pelajaran-pelajaran SMP, SMA, kita ketahui pada hasil kebudayaan bercocok tanam ini kita dapat melihat setelah makanan diolah dan sisa-sisa makanan itu ditemukan di dapur-dapur manusia purba tersebut yang disebut dengan Docken Bodinger. Dan juga beberapa benda-benda yang dapat kita ketahui seperti kapak perimbas untuk menguliti binatang, untuk merimbas kayu, untuk berburu, dan juga memecah tulang. Dan juga ada alat-alat servis sebagai gigi atau penusuk dan juga ujung tombak, juga pisau-pisau kecil, kapak genggam untuk menggali ubi, dan juga memotong binatang buruan. Terima kasih ya Bang untuk penjelasannya. Dapat disimpulkan bahwa pernyataan Abang Mamola tadi ialah terdapat ciri-ciri kehidupan manusia pada masa bercocok tanam atau food producing. Yang pertama yaitu peralihan zaman Mesolitikum ke Neolitikum menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju food producing dengan Homo sapiens sebagai pendukungnya. Dua, kehidupan mereka sudah mulai menetap, sehingga mereka tidak hanya mengumpulkan makanan tetapi memproduksi makanan dengan menanam. Peralatan pokoknya adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. 4, dengan dibukanya lahan dan tersedianya air yang cukup, maka terjadilah persawahan untuk bertani. 5, berkembang sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Ketika mulai terjadi perpindahan orang-orang dari rumpun bangsa Austronesia dari Yunan ke Kepulauan Indonesia. 6, kegiatan beternak juga mengalami perkembangan seiring kedatangan orang-orang dari Yunan. 7, kegiatan pelayaran dan perdagangan mulai dikenal, serta kegiatan perdagangan dengan sistem barter. Selanjutnya ada sistem kepercayaan, yang mana masyarakat pelaksana terutama zaman Neolitikum sudah mengenal sistem kepercayaan. Mereka sudah memahami adanya kehidupan setelah mati. Mereka meyakini bahwa roh seseorang yang telah meninggal akan ada kehidupan di alam lain.
sehingga melahirkan ritual upacara penguburan orang meninggal. Jenazah orang yang telah meninggal dibekali berbagai benda dan peralatan kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti barang-barang perhiasan, periuk, dan lain-lain yang dikubur bersamaan dengan mayatnya. 2. Tradisi penguburan ini melahirkan upacara-upacara pesta untuk mendirikan bangunan suci. Mereka percaya bahwa manusia yang meninggal akan mendapatkan kebahagiaan jika mayatnya ditempatkan pada susunan batu besar. Misalnya pada peti batu atau sarkofagus. 3. Sistem kepercayaan masyarakat Praaksara yang demikian itu telah melahirkan tradisi megalitik atau zaman megalitikum, yaitu zaman batu besar. Bangun-bangunan yang terkait dengan sistem kepercayaan pada masa megalitikum terdapat menhir. Menhir ini merupakan tugu batu yang tegak tempat pemujaan terhadap arwah leluhur. Banyak ditemukan di daerah Sumatera, Sulawesi Tengah, serta ada di Kalimantan. Ada sarkofagus yang menyerupai peti mayat atau batu yang bentuknya seperti palung, tetapi mempunyai tutup. Banyak ditemukan daerah Bali. Ada dolmen. Dolmen adalah meja batu tempat meletakkan sesajian yang akan dipersembahkan kepada arwah nenek moyang. Di bawah dolmen ini biasanya ditemukan kuburan batu. Kuburan batu atau peti batu itu berfungsi sebagai peti mayat. Bedanya ialah kuburan batu ini dibuat dari lempengan batu, sedangkan dolmen dan sarkofagus dibuat dari batu utuh. Ditemukan di Kuningan, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara. Waruga merupakan kuburan batu yang berbentuk kubus atau bulat terbuat dari batu yang utuh. Waruga ini banyak ditemukan di daerah Sulawesi Utara dan Tengah. Punden berundak-rundak merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat pemujaan berupa batu tersusun secara bertingkat. Banyak ditemukan pada daerah Lebak, Sibeduk, Banten Selatan. Soalnya ada arca atau patung. Arca ini terdapat pada masa megalitikum, terbuat dari batu yang berbentuk hewan dan manusia. Jenis hewan yang sering dibentuk adalah gajah, kerbau, harimau, monyet, serta arca-arca batu ini banyak terdapat di daerah Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, dan Timur. Sistem kepercayaan dan tradisi batu besar telah mendorong berkembangnya kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme ini merupakan sistem kepercayaan yang memuja roh nenek moyang. Dinamisme meyakini ada benda-benda tertentu yang diyakini dimiliki kekuatan gaib sehingga benda itu sangat dihormati dan dirahmatkan. Seiring dengan perkembangannya, masyarakat zaman Praaksara akhir juga mulai mengenal sedekah laut. Yang mana kegiatan ini lebih banyak dikembangkan di kalangan para nelayan ketika akan berlayar jauh atau memulai pembuatan perahu.